warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Lestari, NIM 710141830. Di sini saya akan menjelaskan berbagai hal mengenai metode pembelajaran Discovery Learning. Sebelumnya, apa sih Discovery Learning itu? Discovery Learning terdiri dari dua kata, yaitu discovery dan learning. Discovery yang berarti penemuan dan learning yang berarti proses pembelajaran. Oleh karena itu, discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang lebih menekankan pada penemuan dari siswa itu sendiri. Atau dapat juga dikatakan discovery learning sebagai proses pembelajaran di mana siswa tidak diberikan materi secara final, melainkan siswa dituntut untuk mengorganisasi secara mandiri mengenai pembahasan suatu materi tertentu. Metode pembelajaran Discovery Learning ditemukan oleh profesor psikologi dari Amerika bernama Jeremy Bruner. Pada prinsipnya, metode pembelajaran Discovery Learning menyerupai metode pembelajaran Problem-Based Learning. Hanya saja pada Discovery Learning lebih ditekankan pada penemuan konsep ataupun prinsip yang belum diketahui oleh siswa sebelumnya. Dalam model pembelajaran Discovery Learning, pendidik, dalam hal ini guru, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Selain itu juga pendidik memiliki kewajiban untuk mengarahkan dan juga membimbing siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hal inilah yang merubah kegiatan pembelajaran dari yang semula bersifat teacher oriented menjadi student oriented. Dalam metode pembelajaran ini, pendidik hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertindak sebagai problem solver, scientist, ataupun sebagai historian. Dalam metode ini, bahan ajar tidak disampaikan secara final kepada siswa, melainkan siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan dari mengumpulkan informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengorganisasikan, hingga menarik suatu kesimpulan dari pembahasan suatu materi tertentu. Metode Discovery Learning memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan yang pertama, dengan metode Discovery Learning ini, siswa dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang siswa dituntut untuk lebih aktif dalam menemukan suatu materi tertentu. Kelebihan yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan dan juga proses kognitif dari siswa itu sendiri. Untuk yang ketiga, siswa dapat memahami materi secara lebih utuh karena memang siswa nantinya outputnya akan memahami suatu konsep dari materi pembelajaran tertentu. Selain kelebihan, metode Discovery Learning tentunya memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, metode ini tidak efisien jika digunakan pada jumlah peserta yang banyak di kelas. Untuk kelemahan yang kedua, metode Discovery Learning ini membutuhkan kesiapan mental dari peserta didik karena nantinya siswa dituntut untuk melakukan suatu penemuan-penemuan dan juga dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam keingintahuan terhadap suatu materi tertentu. Sampailah kita pada tahap-tahap implementasi proses pembelajaran Discovery Learning. Terdapat 6 sintaks dalam Discovery Learning. Yang pertama itu terdapat stimulus atau pemberian rangsangan, yang kedua terdapat problem statement, yang ketiga data collection, yang keempat adalah data processing, yang kelima adalah verification, dan yang terakhir adalah penarikan suatu kesimpulan. Sebelum melakukan tahap-tahap tersebut, didahului suatu
kegiatan-kegiatan pendahuluan yang dapat berupa doa, kemudian penanaman karakter kepada siswanya, dan juga penyampaian tujuan pembelajaran suatu materi yang ingin disampaikan. Setelah kegiatan pendahuluan itu disampaikan, maka kita dapat langsung ke tahap 1, implementasi metode pembelajaran discovery learning, yaitu tahap stimulus atau pemberian rangsangan kepada siswa. Pada tahap ini, pendidik mengajak siswa untuk memfokuskan perhatian pada berbagai jenis fakta yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dituju. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif mengenai suatu materi yang diampu. Fakta-fakta ini dapat ditunjukkan melalui penayangan gambar, video, model, dan lain sebagainya. Selain itu, tahap ini juga dapat dilakukan dengan pemberian pertanyaan kepada siswa mengenai yang mengarah kepada materi yang ingin disampaikan. Untuk tahap yang kedua, yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Tahap ini ditujukan agar siswa lebih memahami kompetensi dasar mengenai suatu materi pembelajaran tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok sesuai kompetensi dasar yang ingin ditekankan kepada siswa tersebut guna pemahaman yang lebih lanjut. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data atau data collecting. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang telah diidentifikasi, siswa dipersilakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengeksplor berbagai sumber referensi, mengeksplor dari internet, juga dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk melakukan pembelajaran di perpustakaan sehingga siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai materi tertentu. Untuk selanjutnya yaitu tahap yang keempat adalah tahap data processing atau tahap pemrosesan data yang telah dikumpulkan. Jadi, data-data yang telah dikumpulkan dalam satu kelompok tersebut misalkan selanjutnya diproses. Nah, pemrosesan data ini dapat dilakukan dengan diskusi dalam satu kelompok ataupun diskusi antar kelompok oleh siswa itu sendiri. Nah, pada tahap yang kelima ini yaitu tahap verifikasi atau tahap pembuktian. Pada tahap ini siswa diminta untuk membuktikan mengenai data yang telah diproses sebelumnya. Tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Dalam kesempatan presentasi ini, siswa dapat melakukan sesi tanya jawab sehingga dapat ditemukan berbagai perbedaan materi dari sumber yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, sebaiknya guru memiliki suatu sehingga akan terjadi diskusi lebih lanjut mengenai materi tertentu ini dan akan ditemukan suatu pembuktian mengenai teori yang tepat. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap penarikan suatu kesimpulan. Pada tahap ini guru memiliki peran yang sangat penting guna untuk mengarahkan agar siswa memiliki konsep dasar yang sama mengenai pemahaman suatu materi tertentu. Pada tahap pemberian kesimpulan ini, guru seharusnya dapat menjawab semua keraguan dalam diri siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Selain itu, siswa seharusnya telah memahami secara seutuhnya mengenai kompetensi dasar yang memang harus dikuasai. Selain itu, pada tahap generalisasi ini
indeks pencapaian kompetensi siswa harusnya telah terpenuhi. Sekian pemaparan mengenai metode pembelajaran discovery learning yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat berbagai kesalahan, saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.